Ya, selamat datang kembali di Fisika Dasar 1. Kita masih berada di minggu pertama dan kita akan membahas topik mengenai kinematika gerak lurus dan gerak melingkar. Ini merupakan lanjutan dari topik sebelumnya. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, saya mulai lagi dengan sebuah pertanyaan ya. Di sini ada sebuah gambar mobil, kemudian di sini ada titik A, titik C, dan titik B. Nah, sekarang saya tanya, apa yang sedang dilakukan mobil berikut? Ada yang tahu? Ya, tentu saja mobil ini dia sedang bergerak ya, bergerak dari A ke C, ke B, kemudian balik lagi ke C dan ke A, seperti itu. Nah, kenapa sih suatu benda itu dikatakan bergerak dan apa kriteria suatu benda bergerak? Nah, suatu benda dia dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi dalam selang waktu tertentu. Misalkan dari kita melakukan pengamatan selama 3 detik, kemudian selama 3 detik itu dia bergerak dari A ke C. Nah, dalam 3 detik kita melihat dia mengalami perubahan posisi yang awalnya di detik 0 dia A, kemudian setelah 3 detik dia ada di C, seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan bergerak apabila dalam selang waktu tertentu suatu objek atau benda mengalami perubahan posisi. Oke. Nah, perubahan posisi yang dialami suatu benda dalam selang waktu tertentu itu disebut kecepatan. Jadi apabila benda berubah posisi dari A ke C dalam selang waktu tertentu, maka perubahan posisi persatuan waktu itu disebut kecepatan. Nah, dalam bergerak, benda juga selain memiliki kecepatan, benda juga bisa mengalami perubahan kecepatan. Nah, perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu itu disebut percepatan. Nah, ada 4 hal ya di sini yang kita bicarakan ya sebenarnya. Kita membahas mengenai posisi, waktu, kecepatan, dan percepatan. Nah, ketika kita membicarakan ini di saat yang bersamaan kita itu sedang membahas mengenai kinematika. Nah, kinematika ini adalah bagian dari fisika khususnya mekanika yang membahas mengenai gerak suatu benda tanpa melibatkan atau melihat penyebab dari benda itu bergerak. Nah, jadi ketika kita ngomong kinematika, kita hanya berbicara mengenai posisi atau perpindahan, waktu, kecepatan, dan percepatan tanpa melibatkan penyebab benda tersebut bergerak. Oke, itu dia. Nah, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan mengenai kinematika gerak benda. Beberapa hal yang kita bahas akan kita bahas ke depan, di antaranya pertama mengenai posisi dan perpindahan, lalu kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat, kemudian kita akan membahas percepatan rata-rata dan percepatan sesaat, lalu dilanjutkan dengan gerak peluru, dan bagian terakhir kita akan mendiskusikan mengenai gerak melingkar. Seperti itu. Nah, kita akan bahas dulu mengenai posisi dan perpindahan. Nah, kita bahas dulu mengenai posisi. Nah, sebenarnya posisi itu adalah cara umum untuk menyatakan yang biasa kita pakai ya, misalnya posisi itu sesuatu benda itu di keberadaan atau eksistensinya dalam ruang itu dinyatakan dalam posisi ya, salah satunya posisi. Jadi cara umum menyatukan posisi suatu objek atau partikel adalah dengan menggunakan vektor posisi. Nah, tadi kita sudah bahas ya di topik sebelumnya. Nah, vektor posisi biasanya ditulis dalam bentuk R, kemudian ada tanda topi di sini. Nah, vektor posisi ini sebenarnya adalah perpanjangan dari titik referensi. Nah, gimana tuh? Nah, misalkan di sini ada titik referensi titik 0,0,0. Kita sedang membicarakan vektor dalam ruang 3 dimensi. Apabila ada vektor A, ya di sini A, kemudian vektor R, maka kita menyatakan posisinya dalam tiga komponen ya, komponen X, komponen Y, komponen Z. Jadi kita sedang menyatakan vektor posisinya. Nah, Rx ini dia mengarah ke I ya, komponen I, Ry komponen J, dan Rz komponen K. Jadi ini vektor posisi yang sebenarnya adalah menyatakan arah. Sehingga kita bisa tulis vektor R itu seperti ini dalam ruang sebenarnya. Jadi sebenarnya ini menyatakan letak
posisi dalam satu benda, seperti itu. Posisi benda dalam satu ruang maksudnya. Nah, besar vektor R dapat dihitung dengan menggunakan persamaan ini, di mana magnitude ya, seperti yang kita bahas sebelumnya, itu sama dengan akar dari penjumlahan kuadrat masing-masing komponen, seperti itu. Itu mengenai posisi. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai perpindahan. Nah, suatu objek dikatakan berpindah atau mengalami perubahan posisi apabila posisi akhir berubah dari posisi awal. Nah, perubahan vektor posisi biasanya ditulis dalam bentuk delta R yang disebut dengan perpindahan. Jadi, R tadi adalah posisi, sementara perpindahan delta R atau perubahan posisi sebenarnya. Nah, misalkan ya, sebuah objek berpindah dari R1 ke R2. Nih, jadi misalkan ada sebuah benda di titik P1, dia bergerak ke titik P2, di mana titik P1 ini adalah R1, dia bergerak ke R2. Maka perubahan posisinya atau perubahan atau perpindahannya kita bisa tulis ya dari P1 ke P2, yaitu vektor delta R. Jadi ini merupakan perpindahan atau perubahan posisi. Seperti itu. Ya. Nah, bisa kita tulis R1 sama dengan X1I, Y1J, dan Z1K, kemudian R2, X2I, Y2J, dan Z2K, seperti itu. Nah, maka perubahan posisi delta R berarti posisi akhir R2 dikurang posisi awal R1. Maka inilah vektor perpindahannya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mendiskusikan mengenai kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Kecepatan rata-rata dulu ya. Nah, suatu objek bergerak melalui perpindahan delta R dalam interval waktu delta T. Maka kecepatan rata-rata objek tersebut, atau V average, ialah seperti ini. Jadi kecepatan rata-rata itu didefinisikan sebagai perpindahan per interval waktu. Jadi bisa kita tulis seperti ini. Kecepatan rata-rata sama dengan delta R per delta T. Di mana delta R ini bisa kita uraikan menjadi vektor satuan, delta XI, delta YJ, delta ZK per delta T. Atau bisa kita tulis dalam bentuk seperti ini. Jadi kecepatan rata-rata adalah tentu saja besaran vektor ya. Di sini ada komponen I, J, dan K-nya. Nah, kemudian kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat itu kecepatan sebuah objek. Misalnya gini, ketika kita menyatakan objek bergerak dengan kecepatan misalkan 10 meter per sekon, maka saat kita bilang 10 meter per sekon itu adalah kecepatan sesaat. Jadi kecepatan benda pada waktu itu, waktu kita mengamati. Nah, kecepatan sesaat berarti di mana nilai kecepatan rata-rata ini mendekati limitnya ketika kita memperpendek selang waktu delta T jadi 0. Jadi ketika kita menghitung kecepatan sesaat, delta T-nya ini kita buat mendekati 0 ya. Sehingga T-nya itu pada waktu kita melakukan pengamatan. Sehingga kita bisa menghitungnya menggunakan diferensial. Sehingga kecepatan sesaat itu didefinisikan sebagai diferensial dari posisi terhadap waktu ya. Jadi turunan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Kita bisa kita tulis dalam bentuk komponen vektor seperti ini. Dan ini kecepatan ke masing-masing komponen I, J, dan K. Kita bisa kita tulis dalam bentuk vektor kecepatan seperti ini. Nah, sekarang percepatan rata-rata dan percepatan sesaat. Nah, pada dasarnya semua benda itu mengalami percepatan, tapi apabila percepatannya sama dengan 0, maka benda bergerak dengan kecepatan konstan, atau waktu SMA kita sering sebut mengenai gerak lurus beraturan. Nah, tapi apabila suatu benda bergerak dengan percepatan tidak sama dengan 0, maka benda tersebut sedang bergerak lurus berubah beraturan atau gerak lurus berubah tidak beraturan. Seperti itu. Nah, misalkan sebuah partikel bergerak dengan kecepatan awal V1, kemudian
berubah kecepatan V1 ini dalam selang waktu tertentu delta T menjadi V2, maka percepatan rata-rata selama delta T tersebut kita hitung ya dengan cara yang sama dengan kecepatan rata-rata, di mana percepatan rata-rata itu sama dengan perubahan percepatan dibagi interval waktu. Atau kita dapat tuliskan seperti ini ya. Percepatan rata-rata sama dengan delta V per delta T, di mana delta V sama dengan V2 dikurang V1 per delta T. Ini adalah percepatan rata-rata. Nah, sementara percepatan sesaat adalah percepatan benda pada waktu tertentu di mana delta T-nya mendekati 0. Artinya delta T, misalnya kita mengamati benda pada detik ke-6, berarti delta T-nya ini sangat kecil, ya, sama seperti kecepatan sesaat. Sehingga kita bisa menghitungnya, mendekatinya dengan menggunakan turunan. Sehingga percepatan sesaat itu didefinisikan sebagai turunan dari kecepatan terhadap waktu. Jadi menggunakan diferensial ya. Nah, di mana masing-masing ke arah komponen kita bisa turunkan sehingga percepatan ke masing-masing komponen dapat dituliskan seperti ini. Nah, ini percepatan ke masing-masing komponen. Nah, kita akan membahas mengenai persamaan-persamaan kinematik. Ini yang menjadi inti dari pembahasan ini sebenarnya, di mana persamaan kinematik sendiri itu adalah sebuah persamaan yang mendeskripsikan hubungan antara posisi atau perpindahan kecepatan, percepatan sebagai fungsi dari waktu. Jadi, ketika teman-teman melihat rumus-rumus yang berkaitan dengan posisi, kecepatan, percepatan, dan waktu yang menghubungkan keempatnya, itu adalah persamaan-persamaan kinematik. Nah, misalkan kita lihat dulu ini salah satu yang tadi kita bahas ya, ini adalah percepatan rata-rata. Jadi misalkan sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal V0 pada T sama dengan 0, kemudian dari selang waktu T0 sampai ke T, dia mengalami perubahan kecepatan hingga mencapai Vt, maka percepatannya bisa kita tulis seperti ini, percepatan rata-ratanya. Nah, dengan demikian, nanti kita bisa mendapat persamaan bahwa kecepatan akhir Vt sama dengan V0 plus A dikali T. Ya, ini yang pernah kalian juga pasti pernah pelajari waktu di SMA. Nah, dengan menggunakan kecepatan rata-rata yang sudah kita bahas sebelumnya, maka kita bisa memperoleh persamaan sebagai berikut. Ini adalah untuk menghitung perpindahan mengenai V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Kemudian ini Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A dikali posisi akhir dikurang posisi awal. Kemudian ini perpindahan juga, di mana delta T sama dengan setengah dikali V0 plus V dikali T, dan delta D sama dengan Vt min setengah T kuadrat. Nah, persamaan-persamaan inilah yang disebut dengan persamaan-persamaan kinematik. Jadi ketika kita membahas mengenai gerak jatuh bebas, gerak peluru, nah kita semuanya itu adalah modifikasi dari persamaan-persamaan dasar ini. Ya, seperti itu.